Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan yang mulia ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membuka hari kita dengan serangkaian aktivitas ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan yang telah kita lakukan dan menyempurnakan pahalanya untuk kita semuanya, dan kelak kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa nerakanya, amin ya rabbal alamin. Tapi kita masih pada pembahasan mengenai al-hadits tsani, hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini saya ulang sedikit ya membaca hadisnya. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Kemudian tiba-tiba muncul ya di tengah-tengah kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat-sangat putih. Syadid itu sangat, bayad itu menunjukkan arti lebih ya. Kalau misalnya disebutkan bayadhu thiyab gitu saja sudah menunjukkan bahwa pakaiannya putih. Ya, tapi kalau ditambahkan syadid di sini benar-benar sangat putih ya, seakan-akan apa? Dia bukan orang jauh kan begitu ya. Karena pakaiannya sangat bersih. Syadidu sawadi sya'ri, sangat-sangat hitam. Ini pun juga demikian ya. Sawad itu menunjukkan arti lebih. Kalau ditambah syadid maka sangat-sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada ya pada dirinya tampak bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak pula seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Jadi ini aneh gitu ya. Lelaki dengan penampilan yang tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh, artinya orang ini ya seperti orang yang tinggal di kota Madinah. Namun tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengenal dirinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sampai kemudian lelaki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini pahanya maksudnya pahanya sendiri ya. Meskipun ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwa lelaki ini meletakkan tangannya di kedua paha Rasulullah SAW, namun
yang lebih rajih wallahu a'lam adalah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Wa qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kemudian engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji di rumah Allah jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala, kemudian lelaki ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun terheran-heran kepadanya, dia bertanya dan dia yang membenarkan. Seakan-akan lelaki ini mengetahui jawaban yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjelaskan iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka lelaki ini sekali lagi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kemudian lelaki ini bertanya, maka kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi menjelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya atau tidak bisa merasakan atau seakan-akan bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, melihatmu. Nah, di sini tidak dikatakan sadaqta, lelaki ini tidak mengatakan sadaqta. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini untuk mempersingkat. Ini untuk mempersingkat hadis ini, akan tetapi dalam pembicaraan ini lelaki ini selalu mengatakan sadaqta setelah dijawab oleh Nabi SAW pertanyaannya. Kemudian lelaki ini kembali bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala, Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi antara yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, maka lelaki ini kembali bertanya, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan tentang beberapa tanda, tidak semua tanda yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan putri yang menjadi tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat ada orang itu yang dia itu orang miskin, kemudian dia tidak mengenakan pakaian bagian atas, dia orang miskin, kemudian al-hufah itu tidak menggunakan alas kaki, terus kemudian pakaian bagian atasnya itu tidak dia miliki atau tidak dia pakai. Al-'alata, dia adalah termasuk orang miskin. Ri'a asya'i, dia adalah pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian lelaki ini pergi. Falabithtu maliyan, maka berlalulah beberapa waktu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il,
wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya ya pada waktu yang lalu? Qultu, aku mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW ya, bahwasanya Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian, maka dalam hadis ini ya terkandung perkara-perkara agama secara keseluruhan ya, namun di sini disebutkan secara garis besarnya. Oleh karena itu para ulama menyebut hadis ini dengan ummus sunnah ya, induknya as-sunnah, karena mencakup seluruh perkara agama ya yang disebutkan secara global. Baik, pada pertemuan lalu kita telah membaca faidah yang disampaikan Dr. Bandar dalam kitabnya ini sampai 6 faidah ya. Sekarang kita masuk pada faidah yang ke-7. Faidah yang ke-7, fihi bayanu arkanil imani wa hiya sittatun. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan rukun-rukun iman dan dia berjumlah 6. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarrihi, dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya serta hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh secara ringkas ya. Dan penjelasan yang disampaikan Syekh dalam kitab ini adalah merupakan keimanan yang sifatnya wajib. Keimanan yang sifatnya wajib maknanya adalah tiap-tiap mukmin wajib memiliki keimanan seperti ini ya. Atau minimal dia memiliki pengetahuan dan keimanan terhadap masing-masing rukun iman dalam batas ini. Itu yang wajib bagi tiap-tiap mukmin. Adapun perinciannya dan pendalamannya terhadap dalil dan semacamnya itu sifatnya mustahab ya, sifatnya dianjurkan. Namun yang wajib adalah kadar yang disebutkan dalam keterangan Syekh dalam kitabnya. Fal imanu billah, maka beriman kepada Allah, yatadhammanul imanu biwujudihi. Yang pertama, mengimani adanya wujudnya. Jadi mengesahkan wujud Allah. Mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ya, yang berkenaan dengan iman kepada Allah. Karena ada sebagian manusia mereka tidak beriman kepada wujudnya Allah, akan tetapi ya, ketiadaan iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala ini melawan fitrahnya. Ya, dalam hati kecilnya pasti dia akan mengakui adanya Tuhan di alam semesta ini atau yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya. Namun karena ya, kibernya, karena kesombongannya, atau karena keinginannya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti selera syahwatnya, sehingga dia menghilangkan istilah Tuhan dalam kehidupannya. Ya, karena kalau seandainya ya Tuhan itu dihadirkan kemudian diimani gitu dalam pikirannya, maka konsekuensinya dia harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan ini tidak disukai oleh sebagian orang-orang kafir. Karena itu dihilangkan istilah Tuhan dalam kehidupannya ini. Dengan dihilangkan Tuhan, ya, eksistensi Tuhan, kemudian apa? Hilang pula semua agama-agama. Nah gitu. Ya, itu keinginan orang-orang ateis. Kemudian wa annahu rabbul alamin, dan yang kedua beriman kepada rububiyah Allah. Disebutkan di sini wa annahu rabbul alamin, dan bahwasanya dia adalah rabbul alamin, ya, Rabb semesta alam. Al-alam itu maknanya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Jadi kalau dikatakan Allah itu rabbul alamin, berarti Allah itu yang menciptakan seluruh makhluknya, Allah yang mengatur seluruh makhluknya dan menguasai seluruh
makhluknya. Ini makna dari Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga adalah wa ilahul awwalina wal akhirin. Wajib meyakini adanya tauhid al-uluhiyah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala ilah. Ilah itu maknanya al-ma'luh ay al-ma'bud. Ya. Ilah itu maknanya al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Ilah maknanya adalah Tuhan yang disembah dengan dasar cinta dan pengagungan. Kenapa kok perlu ada kalimat cinta dan pengagungan? Karena mungkin saja ada orang yang menyembah sesuatu tapi dia tidak didasari oleh cinta dan pengagungan kepada yang disembah. Kok bisa demikian? Iya, kalau seandainya misalnya dia dipaksa. Misalnya dia dipaksa untuk menyembah berhala. Kalau kamu nggak menyembah berhala, saya penggal kepalamu. Maka karena sebab itu kemudian dia melakukannya. Ya, karena sebab takut dipenggal kepalanya, ya karena demi untuk menyelamatkan nyawanya, maka dia melakukannya. Tapi tidak ada tidak ada kecintaan dan pengagungan sama sekali kepada yang disembah. Hanya terpaksa saja. Nah, sehingga dikatakan di sini ilah itu maknanya adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Tuhan yang disembah dengan dasar cinta dan pengagungan. Dia adalah ilah, ya, Tuhan yang disembah al-awwalina wal akhirin, oleh generasi pertama, ya, manusia sampai generasi yang terakhir. Di sini maknanya ilahul awwalina wal akhirin, maknanya ilah yang hak, gitu ya. Sebagaimana Allah dalam kalimat la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh manusia, namun mereka semuanya adalah tidak berhak menjadi Tuhan, ya. Bukan termasuk sesembahan yang hak. Wa annahu mustawin ala arsy. Nah, ini menjelaskan tentang sifat, ya. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang keempat, dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala wajib mengisahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Jadi empat hal yang menjadikan iman kepada Allah itu sempurna, yaitu kita beriman kepada wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu tunggal, esa dalam wujudnya, kemudian mengisahkan Allah dalam semua perbuatan Allah, yaitu tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang keempat adalah mengisahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Wa annahu mustawin ala arsyihi, dan bahwasanya Allah itu istiwa. Istiwa itu artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu maknanya. Ya. Dan masalah istiwa ini kita wajib meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentangnya, dan kita tidak membicarakan tentang kaifiyahnya, ya. Tidak membicarakan tentang kaifiyahnya, karena perkara-perkara gaib itu sesuatu yang kita tidak mengetahuinya sama sekali. Kemudian kalau kita diberikan, ya, kabar atau berita tentang sesuatu yang gaib, maka kita yakini sesuai dengan apa yang diberitakan. Karena kalau kita tambahi atau kita kurangi atau kita jelaskan kaifiyahnya sedangkan kita tidak tahu, maka kesalahannya mesti terjadi, gitu ya. Karena sesuatu yang tidak bisa kita lihat kemudian kita raba dengan sesuatu yang bisa kita lihat, ya, sehingga tidak mungkin, ya, akan terjadi kesamaan di situ. Karena yang bisa kita ketahui itu sesuatu yang pernah kita lihat saja, ya, sesuatu yang pernah kita lihat. Bahkan sesuatu yang kita bayangkan dalam fantasi berpikir kita itu munculnya pun juga didukung dari data-data yang kita lihat dari mata ini, atau yang pernah kita dengar terus kemudian kita olah dengan, ya, cara berpikir kita atau cara kita berhayal. Nah, sehingga hal-hal yang semacam ini tidak bisa mendukung untuk mengetahui kaifiyah atau
hakikat daripada sesuatu yang gaib. Jangankan untuk membicarakan tentang bagaimananya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Coba kita ditanya tentang misalnya rohmu itu seperti apa bentuknya, apa seperti kabut begitu atau seperti cahaya yang masuk dalam tubuh atau bagaimana, tidak tahu. Ya. Apakah roh itu maksudnya adalah darah? Nggak ada yang tahu. Ya. Hakikat roh yang sebenarnya seperti apa? Tapi kita yakini kalau diri kita ada rohnya. Nah, seperti itu. Kemudian muttali'un ala khalqihi la yakhfa 'alaihi min amrihim syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat makhluknya, la yakhfa 'alaihi min amrihim syai'un, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari perkara atau urusan-urusan mereka sedikit pun. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum kita menyembunyikan sesuatu itu. Ya, sebelum kita menyembunyikan sesuatu tersebut, sebelum kita melakukan sesuatu yang kita rahasiakan. Wal imanu bi uluhiyatihi wa annahu la yastahiqqul ibadata ahadun siwahu, dan mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dipersembahkan ibadah ya kepada salah satu dari selainnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk dipersembahkan segala ibadah al-ubudiyah, penghambaan kepadanya. Wal imanu bi asma'i wa sifatihi, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa annahu azza wa jalla lahul asma'ul husna was sifatul ula, dan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang paling mulia. Wal imanu bima akhbarana, ya, dan mengimani terhadap apa saja yang Dia sampaikan kepada kita. Akhbarana gitu ya. Yang bawa kitab tidak di harokati, Mas. Sudah sudah terharokati ya. Dan beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kami dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Au akhbarana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minha min ghairi tahrifin wala ta'tilin, atau apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa meyakini nama dan sifat-sifat Allah itu terbatas, ya, sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, tidak boleh yang lain. Ya, tidak boleh yang lain. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang itu menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang dia buat sendiri, ya, atau menyebut sifat-sifat Allah yang dia buat sendiri, ya. Seperti misalnya ada orang mengatakan Allah itu sang desainer yang handal misalnya gitu ya, karena menciptakan makhluknya ini dengan desain yang luar biasa, dengan desain yang sangat lengkap, sangat kompleks, sangat sempurna. Nah, ini tidak boleh ya menyebut Allah dengan nama seperti ini, atau dia tetapkan nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifatnya adalah hanyalah untuk mengabarkan saja, mengabarkan atau menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, Allah itu Al-Khaliq, ya, kemudian di situ dia ingin menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya, kemudian dimunculkan kalimat semacam ini, maka ini tidak mengapa kalau memang maknanya tidak keliru gitu ya. Maknanya tidak keliru dan tidak mengandung adanya penyebutan tentang sesuatu yang kurang pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak mengapa. Hanya sebagai pengkabaran saja tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu ditetapkan sebagai nama Allah, maka tidak diperbolehkan.
min ghairi tahrifin wala ta'dilin, dengan tanpa tahrif. Tahrif itu mengubah makna, ya, memalingkan makna kepada makna hakiki kepada makna yang lainnya, ya, makna yang terkandung dalam kata tersebut, ya, kepada makna yang lain. Seperti contoh misalnya sebagian orang menakwilkan atau mentahrif, ya, mentahrif kata istawa. Istawa itu maknanya tadi apa? Ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Kemudian kata istawa itu, ya, dipalingkan maknanya dari makna ala wartafa'a tadi yang merupakan makna sebenarnya dari kata istawa itu kepada istaula. Istaula itu artinya menguasai, ya, sehingga sebagian mereka mengatakan Allah itu, ya, istawa 'alal 'arsy, istawa di atas arsy-Nya, itu maknanya adalah menguasai arsy-Nya. Nah, ini namanya tahrif, ya, tahrif. Sedangkan makna istaula, ya, kalau kita melihat dalam keterangan para ulama, secara bahasa istaula itu artinya adalah menguasai sesuatu yang sebelumnya sesuatu itu dikuasai sama yang lain, ya, sehingga tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala itu istaula ala arsyihi. Kenapa? Karena seakan-akan arsy-Nya itu dulu dikuasai sama pihak lain, kemudian dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dari pihak lain tersebut. Itu makna istaula, ya. Sehingga ini tentu apa? Menunjukkan adanya kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah maha sempurna, ya. Sehingga memaknai istawa dengan istaula itu melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan dalam hal tahrif, menyimpangkan maknanya, ya. Kesalahan yang kedua adalah dengan Allah dinyatakan dia istaula, ya, istila ala arsyihi, maka ini menunjukkan adanya kekurangan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah merupakan bentuk penghinaan kepada Allah. Wala ta'tilin, dan tidak pula ditiadakan. Ta'til itu meniadakan semua nama dan sifat-sifat Allah. Ada peniadaan itu sifatnya keseluruhan. Keseluruhan dalam arti dia menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Dia menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, dengan alasan kalau Allah itu dinamai atau disifati, maka dia akan serupa dengan makhluknya. Dia akan serupa dengan makhluknya. Ada yang melakukan ta'til dengan tetap menetapkan istilah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi biduni makna, tanpa ada makna di dalamnya, ya. Seperti contoh misalnya ada orang yang meyakini bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman, tapi ya sudah, Ar-Rahman itu nama Allah saja, tidak ada apa kandungan sifatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak itu. Atau seperti istawa 'alal 'arsy, Allah tinggi di atas arsy-Nya, maka dia menolak makna istawa ini. Jadi hanya sekedar dia menyandarkan lafaz tapi tidak bermakna. Dia menganggap itu tidak bermakna untuk sifat Allah misalnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala disifati dia memiliki sifat rahmah, ya, dia menolak makna rahmah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin disebutkan dalam lafaz ayatnya atau hadisnya, begitu, ya. Dia menolak, tapi dia hanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tanpa ada makna. Ini juga termasuk ta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamthilin, dan tidak pula melakukan takyif. Takyif itu menjelaskan tentang bagaimananya. Oh, jika Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, berarti seperti raja duduk di atas singgasananya, menggambarkan oh begini, ya. Kaifiyahnya Allah tinggi di atas arsy-Nya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tidak boleh memvisualisasikan, istilah gitu, ya.
Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Allah tidak menceritakan atau menjelaskan secara detail bagaimana Allah tinggi di atas arsy-Nya. Seperti apa tidak dijelaskan. Wala tamtsilin, dan tidak pula menyerupakannya dengan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya memiliki tangan yang seperti tangannya makhluk. Nah, ini kesalahan yang merupakan bibit kesalahan dalam semua penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tamtsil ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat dalam kaitannya dengan mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Seperti contoh ditahrifnya suatu sifat itu dikarenakan orang tersebut menganggap kalau sifat itu ditetapkan seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka sifat itu akan serupa dengan makhluknya. Contoh, dalam banyak ayat dan banyak hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mahabbah untuknya. Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan innallaha yuhibbus sabirin, misal gitu wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam hadis itu juga disebutkan banyak tentang Allah itu mencintai sesuatu atau mencintai orang-orang yang berlaku kebaikan. Sehingga ditetapkanlah oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat al-mahabbah, cinta. Namun cinta di sini tidak sama dengan makhluk memiliki sifat cinta, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaifiyahnya kita tidak tahu. Bagaimana ketika Allah mencintai itu kita tidak mengetahuinya. Nah, maka kemudian ada sebagian orang yang mengatakan dari golongan tertentu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dirinya memiliki sifat cinta, maka yang terjadi adalah sesuai dengan makhluknya. Maka al-mahabbah ini, Allah ketika mencintai sesuatu ini dipalingkan maknanya. Maksudnya adalah Allah memberikan nikmat dan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik misalnya. Nah, ini namanya penyimpangan. Kenapa terjadi penyimpangan ini? Penyimpangan yang berupa tahrif ini dikarenakan start awalnya, langkah pertamanya adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah. Ini pun juga bersumber dari tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya memiliki tangan, maka mereka akan berpikiran tangan yang dimaksud seperti tangan makhluknya. Allah punya tangan, berarti makhluk juga punya tangan, berarti ada keserupaan. Supaya tidak terjadi keserupaan, maka kita harus mensucikan Allah dengan cara apa? Dengan cara meniadakan, menolak sifat ini. Menolak sifat ini. Kemudian termasuk juga takyif, membagaimanakan. Ini jelas membagaimanakan ini sama dengan, seakan-akan sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini semuanya muncul dari tashbih atau tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga terjadi penyimpangan yang bersifat menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, baik penolakan itu penolakan secara total atau penolakan yang sifatnya lebih halus, yaitu memalingkan makna yang terkandung dalam sifat tersebut kepada makna yang lain yang menurut mereka selamat dari penyerupaan dengan makhluknya. Dan kemudian terjadi pula penyimpangan dari hal ini, penyimpangan yang justru malah menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran-gambaran yang sesuai dengan khayalan dan pemikiran manusia, yang tentunya di situ akan digambarkan adanya penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tapi ini beriman kepada Allah yang sifatnya wajib, 4 hal itu yang harus diyakini: iman kepada wujud Allah, kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, dan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Kemudian beriman kepada para malaikat, yatadhammanul imanu biwujudihim, mencakup iman kepada wujudnya mereka, adanya para malaikat. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah melihat di salah satu stasiun televisi itu ya, pada subuh itu kan biasanya kalau zaman dulu kan ada istilahnya pengajian itu ya, pengajian atau kuliah subuh ya, di televisi itu ada satu host, kemudian didatangkan atau dihadirkan beberapa cendekiawan muslim ya, yang menjelaskan tentang perkara agama. Nah, saya waktu itu masih sangat-sangat ingat ada seorang yang diundang sebagai narasumber menjelaskan ya, bahwasanya malaikat dan setan itu hanya perlambang kebaikan dan keburukan, atau potensi kebaikan dan keburukan yang ada pada diri manusia. Jadi dia tidak meyakini adanya makhluk yang berupa malaikat ini. Dia juga tidak meyakini adanya makhluk yang berupa syaitan. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti nggak ada, nah kan gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, itu berarti tidak ada. Ya, menurut dia begitu. Ya, sehingga menurut mereka atau menurut dia bahwa malaikat dan syaitan itu hanya perlambang unsur kebaikan dan keburukan yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Dan dia kemudian menyampaikan, kan Allah mengatakan fa'alhama fujuraha wa taqwaha gitu ya. Ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu potensi berbuat dosa dan potensi bertakwa. Nah, itu maksudnya adalah seperti disimbolkan apa? Dengan adanya malaikat dan setan. Ini bahaya ini, ya, keyakinan yang sangat jauh menyimpang dan bahkan ini keyakinan kufur. Ya, dan banyak orang-orang liberal ya yang mereka berkeyakinan seperti ini. Karena menganggap bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara empirik. Wa annahum ibadun mukramun. Wa annahum ibadun mukramun, dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dengan kemuliaan. Ya. Dan para malaikat sebagaimana manusia ya, memiliki derajat-derajat di sisi Allah, mereka pun juga berderajat-derajat. Ada disebut al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang didekatkan oleh Allah. Ini mereka adalah malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajatnya paling tinggi. Kemudian ada malaikat-malaikat yang setelahnya. Namun semua para malaikat mukramun ya, mereka semuanya mulia. Allah SWT menciptakan mereka itu tanpa syahwat ya. Allah menciptakan mereka tanpa keinginan untuk makan, minum dan memiliki pasangan. Dan Allah SWT menciptakan mereka dengan fisik atau bentuk zahir yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan para wanita-wanita pembesar Mesir ketika melihat Yusuf alaihissalam. Ya, ketika melihat Yusuf alaihissalam, maka mereka mengatakan hasyalillah ma hadza basyaran in hadza malakun karim. Hasyalillah. Ya, subhanallah gitu ya. Ma hadza basyaran, ini bukan manusia, ini yang lewat ini bukan manusia. In hadza malakun karim. Ya, akan tetapi yang lewat ini adalah seorang malaikat yang mulia. Ya, ini menandakan bahwa para malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang indah. La ya'sunallaha ma amarahum. Ya, salah satu sifat mereka adalah, dan ini sifat yang paling menonjol mereka, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah ketika Allah memerintahkan mereka terhadap sesuatu. Sama sekali tidak pernah apa? Mengingkari atau tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Jadi apapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan sesuai dengan sesuai dengan Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar kepada para malaikat ini ya, untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka. Wa annahum makhluquna min nurin, dan bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah dari cahaya.
dari cahaya. Wahum samadun, dan mereka itu tidak memiliki rongga atau tidak memiliki lambung, sehingga tidak butuh ya, la yakuluna wala yashrabun, tidak butuh makan dan minum. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka itu bertasbih kepada Allah ya, malam dan siang tidak pernah bosan. Wa annahum la yahsuna kathratan, ya, bahwasanya ya intinya mereka itu apa? Senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal imanu bi wadhaifi man alimna wadhifatahu minhum. Tadi pertama mengimani wujudnya mereka para malaikat, kemudian yang kedua sekarang mengimani tugas-tugas yang kita ketahui tentang tugas mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Quran mengabarkan bahwa malaikat ini tugasnya demikian, maka kita wajib meyakini malaikat tersebut, ya, wujud malaikat tersebut beserta namanya serta apa? Tugasnya. Seperti contohnya di sini dikatakan kajibrilin muwakkalun bil wahyi, ya, Jibril yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil qitri, Mikail diberikan tugas untuk menurunkan hujan. Tapi Mikail ini dia tidak bekerja ya, atau bertugas kecuali dengan perintah Allah. Misalnya Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Ya, tapi di tempat mana dia akan menurunkan hujan, dengan kadar hujan yang bagaimana, itu Allah yang menentukan. Ya. Turunkan hujan dengan kadar sekian di bumi ini, turunkan hujan dengan sangat lebat di bumi itu. Nah begitu, Allah yang menentukan, sehingga Mikail hanya menjalankan perintah saja. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur, dan Israfil ditugasi untuk meniup sangkakala. Wa malakul mauti muwakkalun biqabdi arwahil ibad, dan malakul maut itu ditugasi untuk mencabut roh-roh hamba-hamba. Nah, di sini disebutkan malakul maut ya, tidak disebutkan Israil, sehingga menamai malakul maut dengan Israil ini butuh dalil, karena ini berkaitan erat dengan sesuatu yang gaib. Maka wajib kita sebut seperti apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, malakul maut ya, tidak menyebut dengan Israil. Dan wallahu alam, ada yang mengatakan bahwa Israil itu adalah nama yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Wa kadzal ladaini yaktubani 'ala al-insani ma yaqulu min khairin wa syarrin, dan demikian juga dua malaikat yang mencatat atas apa yang diucapkan dari kebaikan dan keburukan, yang termasuk juga apa yang dilakukan ya, malaikat yang ada di kanan dan kiri manusia ya. Wal malaikatu sawwahun fil ardi alladzina yaltamisuna hilaqa dzikri, dan ada para malaikat itu yang berkeliling-keliling terbang di langit ya, yang mana mereka mencari halaqah-halaqah dzikir ya, mencari majelis-majelis ilmu seperti ini, kemudian dia akan turun dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut. Wa ghairi haula'i mimman dzakarallahu a'malahum fi kitabihi aw dzakarahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain-lainnya ya, dari para malaikat yang lain, dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbuatan atau pekerjaan mereka dalam kitabnya, atau apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka dalam sunnah-sunnahnya. Ini kaitannya dengan mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil kutub, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yatadhammanul imanu bi inzaliha min indillahi haqqan. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah meyakini bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah ya, benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini ya. Dan dia adalah apa? Kalamullah ya, kalamullah.
Wal imanu bima alimna ismahu minha kal Qur'anil ladzi nazala ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani terhadap apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab-kitab tersebut dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, ya, sallallahu alaihim jami'an wasallam. Adapun kalau misalnya ya kita mendapati ya adanya keterangan di luar Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa ada seorang nabi bernama Fulan, kemudian kitabnya namanya Fulan, maka tidak boleh kita yakini, ya. Yang wajib kita yakini hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kita wajib meyakini ya secara global, ya, secara global bahwasanya kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul, maka kita wajib meyakininya. Semuanya kita wajib meyakininya. Ya, kalau ini tidak disebutkan secara khusus ya nama-nama kitab tersebut dan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul siapa kitab itu diturunkan. Kemudian wal imanu bima sahha min akhbariha. Yang kedua, yang ketiga mengimani terhadap kabar-kabar tentang kitab tersebut, ya, kabar-kabar yang sahih, yang benar tentang kitab-kitab tersebut. Seperti ka-akhbaril Quran, seperti kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Di Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Quran masuk akal atau tidak masuk akal, dipahami secara indrawi atau tidak dipahami, wajib untuk diyakini dan diimani kebenarannya. Wa akhbari ma lam yuhraf au yubdal atau yubaddal, lam yuharraf au yubaddal minal kutubi sabiqah, dan membenarkan kabar-kabar dari kitab-kitab terdahulu sebelum ditahrif, sebelum disimpangkan dan sebelum diganti, ya. Seperti misalnya kita meyakini Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam dan segala apa yang ada terkandung di dalamnya sebelum sebelum ditahrif, sebelum ditabdil, sebelum dilakukan distorsi, penyimpangan-penyimpangan, penggantian-penggantian di dalam kitab tersebut. Ya. Tapi untuk masa sekarang kita tidak boleh kemudian mengimani kabar-kabar yang terkandung di dalam kitab Injil yang saat ini ada di tangan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena banyak penyimpangan, ya. Yang kita yakini adalah yang sesuai saja dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, ya. Apa yang dikabarkan oleh Al-Quran sesuai, benar, maka kita imani bahwasanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita tidak mengimaninya. Wal imanu bi anna jami'al kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil Karim, dan mengimani bahwa semua kitab-kitab yang terdahulu itu semuanya telah dimansukh, dihapus, tidak berlaku dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim menghapus semuanya. Ya, dan kita tidak boleh, ya, secara hukum asal tidak boleh kemudian kita mempelajari kitab-kitab agama-agama terdahulu. Ya, kenapa? Karena semua sudah terhapus, cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Apa yang mau dicari, kebaikan apa yang mau dicari, semuanya ada di dalam Al-Quran, ya. Bahkan terkandung dalam kitab-kitab terdahulu, ya, percampuran antara yang hak dan yang batil, karena telah dirubah dengan tangan-tangan manusia. Sedangkan Al-Quran tetap terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi Musa, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendapati kitab Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Pada saat itu dia membaca kitab Taurat itu, dan kemudian Nabi SAW melarangnya. Padahal
Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan bahwa di dalam Tauratnya Musa ini terdapat beberapa hikmah gitu. Tetap Nabi SAW melarangnya. Maka kemudian Umar bin Khattab membakar kitab Taurat tersebut, mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Ya, kecuali kalau memang sangat diperlukan itu misalnya untuk mendakwahi orang-orang kafir ini dari ahlul kitab. Ya. Katakanlah dengan mengetahui ya penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka akan bisa memudahkan dakwah Islam ini sampai kepada mereka. Ya, adapun kalau kemudian berusaha untuk menyibukkan diri dengan mempelajari kitab-kitab tersebut, maka ini tidak diperbolehkan ya, jika tidak dibutuhkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi ay hakiman alaihi. Dan kami telah menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya dari kitab terdahulu ya, dan dia adalah muhaiminan alaihi ay hakiman alaihi, yang menghakimi atas kitab tersebut. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi SAW yang membenarkan kitab-kitab terdahulu dan sebagai hakimnya. Sebagai hakim itu tolak ukur kebenarannya ya, batu ujinya ya. Kalau di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada kesesuaian dengan Al-Quran, maka bisa dibenarkan ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyimpang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita tolak. Kemudian wal imanu bir rusul. Masih banyak ini ya. Ini sudah jam 6. Tapi insyaallah untuk iman kepada Rasul kita baca pada pertemuan berikut. Nah, ini adalah 3 ya dari arkanul iman, dari rukun-rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Dan sekali lagi Syekh menjelaskan dalam kitab ini kadar yang wajib untuk diyakini oleh tiap-tiap mukmin. Kadar yang wajib. Adapun perinciannya ya, itu semuanya tidak termasuk perkara yang wajib, tapi perkara yang sifatnya mustahab. Dan sebagian ya kalau dilihat dari kebutuhan terhadap perincian iman-iman rukun-rukun iman tersebut, ini ya hukumnya adalah fardu kifayah. Terus sampai sini ada pertanyaan? Ya. Apa ada mungkin sampai zaman sekarang ini malaikat itu menunjukkan dasarnya ke manusia saja, seperti yang nanti saya bicarakan bahwa orang yang silaturahmi ke saudaranya karena Allah dijumpai malaikat. Iya. Ya bisa jadi kalau memang mereka memiliki tugas untuk diperlukannya mewujud menjadi manusia, ya dengan izin Allah dia bisa ya berwujud menjadi manusia seperti hadis yang antum sampaikan tadi ya. Akan tetapi yang wajib untuk kita yakini di sini dalam hal ini adalah sesuatu yang terbatas saja yang disampaikan dalil, seperti yang antum sampaikan bahwa ada malaikat itu yang berwujud menjadi manusia ingin memberikan kabar gembira kepada orang yang mengunjungi saudaranya sesama mukmin ya, itu dalam rangka mewujudkan kecintaannya kepada Allah kepada saudaranya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau di luar dalil-dalil seperti misalnya apa yang diyakini oleh orang-orang sekarang, misalnya bisa dikontak ya, malaikat itu bisa dipanggil, kemudian datang malaikat itu dengan bentuk seperti manusia misalnya, ini tidak benar ya. Karena sebagian orang ya, yang dia mengaku orang sakti itu bisa mengontak para malaikat ya, bahkan dia mengatakan bahwa saya itu diikuti oleh 100.000 malaikat wala'iyadzubillah, itu 100.000 jin yang mengikutinya ya, apalagi kemudian dia mengatakan saya bisa memerintahkan para malaikat untuk memberikan pengamanan. Wah, ini ada seperti ini ya. Ini jelas bukan malaikat, mereka adalah setan ya.
Atau misalnya di suatu jalan misalnya ya, Anda kemudian ketemu orang yang ngaku dirinya malaikat, maka antum ta'awud saja ya. Karena nggak sesuai dengan dalil ya, tidak sesuai dengan dalil. Jadi yang ada dalilnya itu yang kita yakini, sedangkan yang tidak ada dalilnya maka ya tidak wajib untuk kita yakini. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada? Oh iya, kenapa? Tadi dijelaskan kita nggak boleh takdir menghilangkan makna ya. Kemudian bagaimana cara mengimani itu dengan tidak melakukan takdir? Dan contoh sederhana untuk iman dengan tidak takdir tapi juga tidak takyif. Iya. Ya, dengan cara kita mengimani sesuai dengan apa yang Allah kabarkan ya, tanpa kita menolaknya gitu ya. Kita tidak boleh menolak kalau misalnya Allah mengabarkan dirinya mencintai sesuatu gitu. Sehingga kita wajib menetapkan Allah memiliki sifat cinta, dan cinta kita tahu maknanya. Kita tahu maknanya kan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan cinta kita sudah tahu. Tapi bagaimana ya? Bagaimana, seperti apa sih bentuk cintanya Allah itu? Nah, ini yang kita tidak tahu. Gitu. Kita yang seperti ini yang kita tidak ketahui, maka kita wajib untuk meyakini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa harus menggambarkan cintanya Allah itu seperti ibu kepada anaknya misalnya, atau seorang bapak kepada seorang lelaki, suami kepada istrinya misalnya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh diserupakan seperti ini. Atau kemudian kita berkhayal, oh Allah kalau cinta sama makhluk itu begini-begini, tidak boleh. Bentuknya seperti ini tidak boleh. Ya. Mungkin kalau sifat mungkin kita pahami ya, sifat yang berupa sesuatu yang tidak dilihat mungkin kita tahu. Tapi kalau misalnya seperti contoh sifat yang tampak, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, sesuatu yang sifat yang berkaitan dengan zatnya, maka wajib kita meyakini Allah memiliki tangan. Tidak boleh kita menolaknya. Dan kita tahu makna tangan itu apa gitu ya. Kita tahu maknanya tangan itu seperti apa. Nah, wajib kita yakini tangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Ya, tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Sehingga tidak boleh kemudian kita menetapkan tangan Allah itu bentuknya begini, atau bentuknya sama dengan tangannya makhluk, tapi mungkin ukurannya yang lebih besar misalnya. Atau mungkin kita berkhayal, tangannya Allah itu seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau seandainya terbersit dalam pikiran kita adanya hal seperti itu, kita harus pungkasi, harus dihilangkan. Ya. Tapi wajib kita meyakini Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jadi seperti itu. Mungkin kadang-kadang kan namanya orang kan kadang-kadang ketika dia membaca tentang sifat Allah, Allah punya tangan gitu ya, Allah punya mata, terus ada bayangan apa? Muncul bayangan tangan seperti tangan kita atau mata. Nah, itu kita langsung pungkasi gitu ya, karena itu godaan syaitan. Ya. Kita kembalikan bahwa tangan ini sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Nah, itu begitu ya. Mensifati atau meyakini sifat Allah dengan cara tanpa ta'til dan tanpa takyif. Wallahu a'lam. Jam 6 ya, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.